Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat Semuanya pagi, Bu. dalam keadaan sehat. Welcome to the session class. Saya absen sebentar ya. Mbak Eka, Hadir, Bu. ada? Mbak Eka dari mana? CCO Bandung, Bu. Oke, jauh-jauh dari Bandung. Naik bus dong ya. Iya, Bu. Mas Ganda, yang Siap, mana? Bu. Oke. Hadir. Siap ya menerima session pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap, Bu. Oke teman-teman, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Diah Erlistiana Anggraini. Teman-teman boleh panggil saya Diah. Kebetulan saya bertugas di Bank Mandiri Persero Tbk. Pengalaman kerja saya sudah lebih tua dari Bank Mandiri itu sendiri. jadi mungkin nanti kita bisa sharing, bisa saling bertukar pikiran apa yang saya alami, dan teman-teman juga pasti sudah pernah alami di bank masing-masing. Saat ini saya bertugas di Domestic Payment Department, kebetulan mengelola domestic payment ya. Oke, selanjutnya teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa gedung kita ini sebagai pusat learning kita sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas keamanan. Kalau teman-teman perhatikan, pintu exit untuk jika terjadi sesuatu mudah-mudahan tidak ada yang bisa kita segera escape dari ruang ini ya. Kemudian saya ingin sampaikan juga mengenai ground rules dari seri pembelajaran kita pada hari ini. Selalu pay attention, kemudian handphone mohon dapat di silent mode, walaupun ada panggilan di sela-sela training boleh nanti kita jawab kemudian. Kemudian teman-teman, saya mohon untuk tidak asik berbincang-bincang sendiri supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan ask question, sehingga pelajaran kita atau sesi belajar mengajar kita akan lebih interaktif, serta please respect others. Apabila teman-teman ingin keluar ruangan untuk ke toilet dan lain sebagainya, silakan izin saya. Oke, next teman-teman. Pagi ini kita akan mempelajari tentang cara identifikasi kebijakan operasional dan pengelolaan risiko promosesam transaksi transfer kredit dan transfer debit. Seperti teman-teman ketahui bahwa metode pembayaran kita secara online dan offline di perbankan sekarang ini sudah sangat berkembang, dan perbankan mau tidak mau sekarang sangat dibombardir dengan lawan-lawannya yang tentu saja mau tidak mau akan mengurangi pangsa perbankan itu sendiri. Teman-teman pastinya sudah sangat akrab dengan penggunaan OVO, ya kan? Kemudian GoPay dan lain sebagainya. Dan perbankan sekarang pun sudah mulai merambah ke bank digital, di mana Bank Mandiri juga punya Living, kemudian BCA pun punya bank digital dan lain sebagainya. Maaf saya menyebut bank lain ya, tak apa-apa. Oke, teman-teman semuanya. Namun dengan adanya metode pembayaran yang sangat kencang ini masuk ke industri perbankan, setelah kita shake hand dengan berbagai macam aplikasi pembayaran, maka kita akan terpapar oleh suatu risiko di mana mau tidak mau harus kita pelajari apakah itu bisa kita tanggulangi dengan mitigasi yang cukup. Di sisi bank kita tentu saja memerlukan kepiawaian IT ya, kehandalan IT. Banyak sekali security threat yang masuk ke perbankan seiring dengan begitu banyaknya perbankan kita shake hand dengan instansi-instansi atau institusi lain seperti yang ada di layar ini. Gitu ya teman-teman ya. So, materi pembelajaran yang akan saya sampaikan ini adalah cara identifikasi kebijakan operasional dan pengelolaan risiko pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana perbankan mengelola risiko tersebut, ya. Oke. Adapun tujuan dan manfaat pembelajarannya, teman-teman, tujuan pembelajaran ini setelah
mengikuti pelatihan ini, kami mohon peserta dapat menjelaskan cara identify kebijakan operasional dan pengelolaan risiko, pengurusan transaksi, transfer kredit dan debit sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dan manfaatnya tentu saja teman-teman sekalian mampu menjelaskan identify kebijakan operasional dan pengelolaan risiko, pemrosesan transaksi, transfer kredit dan transaksi debit di tempat kerja masing-masing. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan sampaikan mengenai kebijakan umum operasional perbankan yang tentu saja teman-teman sebagai pelaku perbankan sudah sangat paham ya. Nah, kegiatan operasional dan usaha bank umum ini diantaranya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya, serta memberikan kredit kepada masyarakat dan menerbitkan surat pengakuan hutang. Ya. Nah, kemudian di dalam kita menyelenggarakan operasional transfer kredit dan debit tadi, tentu saja kita harus memiliki regulasi atau standar operating prosedur yang harus kita taati sebagai panduan kita dalam melaksanakan transaksi tersebut. Demikian juga sebagai perbankan yang diatur oleh regulasi, yaitu dalam hal ini BI, Bank Indonesia, kita ikut kepada regulasi yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk BBI maupun BANK, gitu ya. Nah, adapun standar operating prosedur, teman-teman, itu merupakan kebijakan dan prosedur tertulis yang wajib dibuat dalam waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal efektif kepesertaan. So, anything teman-teman membuat suatu perubahan di dalam sistem pekerjaan kita, apakah ada tambahan produk baru, apakah ada perubahan sistem kerja, kita harus segera melakukan editing atau melakukan revisi SOP yang sudah kita miliki at least 6 bulan sejak hal tersebut diberlakukan. Ya. Kebijakan dan prosedur tertulis ini wajib dibikin dalam bahasa Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Kecuali kita tinggal di Inggris, kita boleh pakai bahasa Inggris. Nah, kebijakan dan prosedur tertulis wajib dibuat dengan mengacu pada ketentuan tertulis dengan sistem pembayaran yang ditetapkan oleh penyelenggara, ya, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran terkait. Dalam hal ini saya sampaikan tadi bahwa kita adalah tunduk kepada regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, dan kita juga memiliki asosiasi yang membantu kita di dalam menyelesaikan dispute antar perbankan. Dalam hal ini ada ASPI, kemudian untuk transaksi luar negeri ada asosiasi SWIFT, ya teman-teman. Saya yakin familiar dengan asosiasi-asosiasi yang membantu kita dalam hal ini. Nah, kebijakan dan prosedur tertulis ini wajib memuat materi paling sedikit sebagai berikut, yaitu pendahuluan, kemudian organisasi pengoperasian sistem pembayaran, ketentuan dan prosedurnya, serta pengawasan operasional sistem pembayaran, kemudian penanganan keadaan tidak normal atau keadaan darurat, dan perlindungan konsumen. Nah, di sini teman-teman sangat lengkap apa yang disebut dengan standard operating prosedur ini memuat segala sesuatu yang melindungi, bahkan termasuk bagaimana kita melindungi konsumen kita, gitu ya. Jadi sudah sangat komplit. Nah, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan ini harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagai pedoman operasional di peserta. Itu, so teman-teman semuanya, kita perhatikan SOP kita, at least 1 tahun kita lakukan review dengan pihak-pihak reviewer, seperti kalau di Bank Mandiri ada operational risk, market risk, kemudian SOR yang akan membantu kita mereview apakah ketentuan kita masih inline dengan produk-produk yang kita gunakan dan yang ditetapkan oleh regulator, ya.
Oke. Dalam hal ini peserta perbankan wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis ya, di mana kebijakan ini mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional sistem pembayaran. Dan tadi yang seperti saya sampaikan, direview dan diupdate secara frekuen. Nah, teman-teman semuanya, di dalam kita mengelola operasional kita harian, wajib hukumnya kita memiliki apa yang disebut dengan disaster recovery plan dan business continuity plan, di mana apabila ada gangguan di dalam prosedur operasional harian kita dapat melakukan business continuity plan sehingga tidak mengganggu layanan kita kepada nasabah, ya. Di mana di situ harus ditetapkan ada unit kerja sebagai penanggung jawab, kemudian mekanisme koordinasinya, langkah bisnis yang dilakukan, mekanisme pengujian, serta petugas operasionalnya itu pun harus ditunjuk. Sebagai contoh, untuk domestic payment yang kita kelola saat ini, kita mempunyai BCP aktif-aktif yaitu di Surabaya, di unit kerja Trade Operation Surabaya, serta di lokasi sentra mandiri ya, sehingga apabila premises yang kita gunakan saat ini someday amit-amit ya ada kejadian yang tidak menyenangkan sehingga teman-teman tidak dapat bekerja di lokasi ini, maka kita dengan cepat dapat menggunakan lokasi yang sudah disediakan di sentra mandiri Suroso ataupun di Surabaya. Itu yang disebut dengan business continuity plan, bagaimana agar bisnis kita masih berkelanjutan meskipun ada gangguan, gitu ya. Dan berikutnya adalah disaster recovery plan, paling sedikit juga harus memuat unit kerja sebagai penanggung jawab. Kemudian mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab ini terdiri atas beberapa unit. Kemudian prosedur terkait penyiapan infrastruktur cadangan, mekanisme pelaporan, dan petugas operasional. Disaster recovery plan sebagai contoh di Mandiri ini, kami memiliki disaster recovery plan yang dikelola oleh teman-teman IT, di mana kita punya DRC di Rempoa. Ya, jika ada sesuatu hal yang menyangkut IT khususnya, maka teman-teman IT sudah memiliki backup di Rempoa sehingga praktis teman-teman tidak dapat mengetahui bahwa telah terjadi gangguan di sistem kita, karena itu akan segera switch back ke premises untuk DRC yang berada di Rempoa. Teman-teman, menangani BCP, menangani DRP ini harus memerlukan suatu komunikasi yang sangat fluid, ya, yang sangat cepat, yang sangat encer di antara para pelakunya, sehingga kita dapat segera memutuskan kapan kita move ke BRC site atau kapan kita misalnya memutuskan untuk menggunakan cash bank yang disediakan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau ada kesulitan atau apapun gangguan itu, yang pertama kita harus dapat identifikasi adalah berapa lama gangguan ini akan terjadi dan apakah kita memerlukan bantuan Bank Indonesia untuk menggunakan cash bank. Cash bank adalah suatu sarana di Bank Indonesia di mana kita dapat bekerja di sana dan kemudian kita dapat meneruskan operasional kita dengan baik seperti tidak terjadi apa-apa. Dan untuk ini pun apabila ternyata gangguan yang kita alami ini cukup lama ya teman-teman ya, at least setengah hari, kita harus laporkan ke Bank Indonesia sebagai regulator kita, sehingga Bank Indonesia mengetahui bahwa kita mengalami gangguan, gitu ya. Dan kita harus cepat mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait, diantaranya adalah customer care group, di mana dia harus segera aktifkan call centernya, karena nanti pasti banyak sekali telepon masuk menanyakan kok linking saya mati, kok SKN saya tidak jalan, kok transaksi debit saya tidak masuk dan lain sebagainya. So everybody harus alert bahwa lonceng tanda bahaya telah dibunyikan sehingga semua unit kerja yang terkait dalam hal ini di DRP maupun BCP segera dapat menindaklanjuti gangguan tersebut.
gitu ya. Next, sebelum saya masuk ke kesimpulan, teman-teman, apakah ada pertanyaan dari teman-teman peserta? Silakan. Saya Bu, pertanyaan Bu. Ya kan ya. Bu, kalau gas bank itu apakah harus ada di BI ya Bu? Apakah bisa peserta juga menyiapkan gas bank gitu Bu? Setahu saya, gas bank ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia, di mana tentu saja tempatnya terbatas, fasilitasnya terbatas karena memang disediakan untuk bank-bank yang sedang mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan transaksi transfer kredit atau debit tadi, Mas Kanda. Saya kira demikian ya, tidak ada sarana lain yang disediakan siapa gitu ya. Di dalam hal ini pastinya dari regulator, karena teman-teman juga ketahui bahwa Bank Mandiri, kebetulan saya bekerja di Bank Mandiri, merupakan bank sistemik ya, di mana seluruh bank, almost seluruh bank itu bertransaksi dengan Bank Mandiri, sehingga jika Bank Mandiri mengalami kesulitan, mengalami hambatan, bahkan 30 menit, 1 jam itu semua bank sudah sibuk menelpon kami. Ada apa Bu Nia, kenapa ini kok mati dan sebagainya, sehingga kita harus cepat. Saya kira demikian Mas Hendra. Ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada, saya simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa di dalam kita melakukan identifikasi kebijakan operasional dan pengelolaan risiko ini harus ada ketentuan-ketentuan dan prosedur yang kita taati, apakah itu diterbitkan oleh regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, maupun standar operasional prosedur yang kita susun dan harus kita review secara periodik. Ya, saya kira demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kemudian sebelum saya mengakhiri sesi ini, nanti ada beberapa tugas ya teman-teman ya, kuis, isi dan pilihan ganda, bukan Mas Ganda ya, tapi pilihan ganda gitu. Nah, nanti tolong dijawab, tidak susah kok. Saya kasih waktu 10 menit gitu ya. Nanti boleh dijawab, ini pilihan gandanya hanya 2 pertanyaan saja. Oh, ada 3 rupanya. Saya kira demikian teman-teman, nanti boleh jawabannya dikumpulin. Kalau yang benar nanti saya beri hadiah makan siang. Wih. Iya, tapi saya minta kantor ya, bukan dari saya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih telah menyimak sharing kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua operasional kita lancar sehingga kita tidak perlu menggunakan tadi BSP, BCP, DRP, tidak perlu. Namun demikian, sebagai pelaku operasional perbankan, teman-teman wajib memahami kebijakan operasional dan pengelolaan risiko pemrosesan transfer kredit dan debit yang tadi saya sampaikan. Oke, sebelum saya tutup, kiranya saya ingin berpantun untuk teman-teman semua. Ya? Cakep. Belum. Belum. Burung dara makannya lahap. Cakep. Di atas pohon tumbuhlah dahan. Cakep. Walau pertemuan hanya sekejap, Cakep. semoga akan cukup berkesan. Wih. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat Terima kasih, selalu. Ibu. Kita ketemu di Terima kasih, sesi Ibu. selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.